Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua sampai hari ini diberikan kesehatan dan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita di hari ini berterima kasih juga ke Sang Prabu yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu perjalanan rohani beliau. Untuk mempersingkat, kita bacakan ke catatan berikutnya dari Sang Prabu. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan catatan perjalanan rohani Sang Prabu. Ya silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu Wage 31 Agustus 2002, kedatangan Raden Setiaji, Untung Suropati, Ki Suralaya dari Sumedang, Jawa Barat, yang tujuannya menghaturkan sembah pangabekti. Mungkin di sini kita lebih memperjelas lagi supaya tidak ada kesalahpahaman tentang sembah pangabekti ini yang ditujukan kepada Sang Prabu dari beberapa catatan yang telah kita tayangkan tersebut. Jadi bisa dijelaskan sedikit tentang maksud dari sembah pangabekti supaya tidak ada kesalahpahaman. Kalau saya lihat apa yang dikatakan beliau-beliau yang datang itu mengucapkan rasa hormat, mungkin ya begitu datang karena mengaturkan sembah pangabekti itu rasa hormat, rasa pengabdian gitu. Pangabekti itu kan, jadi rasa hormat kepada yang beliau anggap itu sebagai atasannya gitu. Hanya itu aja yang menurut pemahaman saya. Mungkin sebagai ikut serta berbakti gitu ya, berbakti gitu, ya Sang Prabu ya. Karena pangabekti itu. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih mudahnya kita untuk memanggil beliau. Kita panggil sesuai dengan judul aja, dengan sebutan Sang Prabu kepada beliau. Kita lanjut ke catatan berikutnya nih. Pada Selasa Pahing 3 September 2002, kedatangan Prabu Dipati Surya Kencana dari Jawa Barat. Kemudian malam harinya kedatangan serombongan para adipati dari tanah Pasundan sebanyak 20 makhluk gaib yang dipimpin oleh Prabu Supa. Tujuannya menghaturkan sembah pangabekti. Tak lama kemudian datang lagi 4 makhluk halus dengan tujuan yang sama. Mungkin di catatan sini ada yang sedikit Sang Prabu sampaikan tentang Prabu Dipati Surya Kencana. Apakah Sang Prabu sedikit banyak tahu tentang sejarah beliau? Silakan Sang Prabu. Prabu Dipati Surya Kencana dari Jawa Barat itu sebetulnya, kalau Prabu itu nama penguasa wilayah. Penguasa wilayah. Jadi istilahnya di zaman dulu ya. Jadi penguasa wilayah. Jadi ketika masa itu kayak kita bilang ya hampir setingkat kabupaten gitu loh. Nah, ketika masa itu. Kalau para adipati itu tingkatan untuk di zaman sekarang itu jabatan apa itu? Kalau adipati itu, kalau menurut pemahaman saya tuh di atasnya. Kalau kita tuh istilahnya itu presidenan. Oh, presidenan. Jadi ini di sini memang rombongan dari Jawa Barat ya, tanah Pasundan yang bertamu ke rumahnya Sang Prabu. Kita lanjut catatan untuk berikutnya. Malam Rabu Pon 3 September 2002, saya diberitahu Ratu Kidul bahwa di rumah ditunggu tamu gaib. Ketika itu saya sedang berkunjung ke tempat teman. Pada malam itu saya kedatangan tamu Warok Suro Manggolo dari Ponorogo, Ratu Ireng, Guru Dewi Lanjar Pekalongan,
tujuannya mohon maaf atas kesalahan muridnya. Kiai Seto dari Pacitan, Ki Ageng Selo dari Selo Prodadi, Ki Braja Musti dari Gunung Pengging, Susetyo dari Jawa Timur. Maksud kedatangannya menghaturkan sembah pangabekti. Jadi dari episode 1 sampai dengan episode yang kelima ini banyak sekali dari makhluk-makhluk gaib yang datang ke rumah Sang Prabu. Jadi di sini memang semua rata-rata beliau-beliau itu memang mengucapkan sembah pangabekti kepada Sang Prabu. Jadi di sini tadi udah Sang Prabu jelaskan tentang sembah pangabekti supaya tidak ada kesalahpahaman buat kita ya. Iya. Sebenarnya kalau dari catatan ini nih ada sesuatu yang salah dari Dewi Lanjar. Ada pengalaman apa secara spiritual dengan Sang Prabu dengan Dewi Lanjar ini? Mau dijelaskan sedikit? Ya memang seperti itu, Pak Agus, bahwa memang hati-hati kalau kita masuk ke dalam ranah itu. Ketika itu Dewi Lanjar itu merasa salah ketika itu saya diganggu gitu loh. Jadi diganggu dengan sifat yang makhluk halus itu, sebetulnya saya tahu gitu loh. Setelah itu ketahuan dia lari gitu. Belum sempat dalam arti di apa istilahnya, kalau bahasa itu dicidro gitu loh, tapi saya dibiarkan aja. Nah disitulah gurunya Ratu Ireng itu bilang minta maaf itu. Jadi kalau saya lihat meskipun mereka ingin menggoda Sang Prabu, sebenarnya ada rasa bijak Sang Prabu yang tidak istilahnya memberi hukuman lah, istilahnya memberi hukuman, membiarkan mereka untuk. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Pada hari Jumat Kliwon 6 September 2002, kedatangan Dewi Sekartaji dari Jenggala, anak dari Prabu Jayakatwang, yang tujuannya menghaturkan sembah pangabekti. Kemudian datang Prabu Supa dari Jawa Barat yang tujuannya akan memberi anugerah dari bangsa jin, yaitu bernama Dewi Kunti Tunggul dari Cilacap. Tapi saya menolak untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Lalu datang lagi segerombolan para adipati se-Jawa Tengah sebanyak 35 makhluk gaib yang dipimpin Selo Merto dengan tujuan menghaturkan sembah pangabekti. Ya, cukup menarik dari Jawa Barat, setelah itu Jawa Tengah. Jadi di sini benar-benar di episode ini dari 1 sampai 5 ini masih banyak makhluk gaib yang datang dan memperkenalkan diri ya. Sang Prabu ya. Iya, betul. Ada yang sebagian udah kenal secara nama, ada yang sebagian yang belum kenal juga ya. Betul ya Pak? Betul. Iya. Sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Hari Jumat malam Sabtu Pahing 6 September 2002 jam 3.30 kedatangan Ratu Kidul yang ketiga kali. Kemudian saya ngobrol dengannya tentang kehidupan di alam gaib. Diceritakan bahwa alam gaib sama dengan alam nyata, namun sebagian penghuninya berasal dari bangsa manusia yang ingin mencari kekayaan secara mudah. Itu bukan kesalahan Ratu Kidul, akan tetapi kesalahan manusia sendiri. Pada jam 03.55 saya kedatangan makhluk Allah dari kalangan malaikat dalam pesannya apa yang dicita-citakan atas izin Allah dapat dikabulkan serta diperbanyak sedekahnya. Jadilah orang yang dermawan, membantu fakir miskin serta
tempat ibadah. Di sini memang ada pembicaraan dialog antara Sang Prabu dengan Ratu Kidul. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang tabiat-tabiat karena dari golongan manusia yang masih hidup di dunia ini yang tidak sadar ingin mencari kekayaan dunia dengan cara-cara yang tidak baik, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Ya seperti yang diceritakan kemarin itu, jadi episode yang lalu kan bahwa Ratu Pantai Selatan itu kan ada 3 pimpinannya ratunya. Nah, yang dijelaskan beliau itu mereka yang bersekutu dengan salah satu penghuni sana dari golongan siluman itu, Blorong itu. Jadi kan mereka datang itu sebetulnya manusia itu yang ingin bersekutu, pengen mencari kekayaan. Jadi yang dikatakan itu ada sebagian penghuni dari golongan manusia. Ketika dia bersekutu, maka ketika sudah saatnya dia meninggal, jadi dia tidak langsung masuk ke alam kubur. Karena terikat kontrak itu, maka masuklah menjadi hambanya dari golongan siluman itu, menjadi budaknya. Itu yang dikatakan Ratu Pantai Selatan itu. Tapi kalau seperti pesugihan itu, menurut Sang Prabu, apa memang bisa membuat kaya seseorang? Kalau menurut ilmu rohani, ya sebetulnya tidak. Itu karena ditopang oleh nafsunya. Karena kebanyakan pada prinsipnya orang yang bersekutu ingin mencari kekayaan, dia mempersulit diri, hidupnya kikir, jauh dari sedekah, jauh dari berbagai hal. Yang dipikirannya itu hanya pengen kaya gitu loh. Jadi sebetulnya sangat merugikan manusia itu sendiri. Jadi pada prinsipnya tidak ada dengan bersekutu tuh bisa menjadi kaya. Kalau menjadi kaya, satu adalah dengan doa. Kita memohon, bekerja keras. Yang ketiga, menambah ilmu. Hanya itu, sarananya hanya itu. Jadi tidak ada. Jadi karena itu menuruti nafsunya, maka dikira gaib itu bisa memberi kenyataan. Tidak. Yang ada itu hanya fata morgana. Seperti itu. terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Saya tekankan lagi, tadi saya menyebutkan ada bangsa malaikat titik. Di sini saya menyebutkan titik karena memang dari Bapak Prabu sendiri belum berkenan untuk menceritakan tentang nama dari bangsa malaikat tersebut. Mungkin nanti dengan penjelasan yang kemarin, kalau memang ingin belajar secara sungguh-sungguh, beliau menyarankan membaca bukunya langsung. Begitu ya saran dari Bapak Prabu, atau memang belum waktunya ya? Belum waktunya ya. Jadi ini belum waktunya untuk dijelaskan tentang nama malaikat tersebut agar tidak menimbulkan banyak penafsiran. Itu saja. Memperkenalkan putrinya yang Iya. Kemudian kedatangan Soponyono, mereka datang menghatukan sembah pangabekti. Jadi di sini Prabu Supa mengatakan bahwa dirinya sebagai abdi saya. Pada hari yang sama jam 21.50, Prabu Supa mengantarkan Putri Cempo, adik dari Raja Sriwijaya Palembang, tujuannya menghatukan sembah pangabekti. Tak lama kemudian kedatangan Raja Mulawarman atau Rajasa dari Kerajaan Kutai, Kalimantan. Kedatangan Rajasa mendapatkan misi pesan untuk datang menemui saya. Begitu pula Bupati Surya Kencana dari Majenang dengan maksud yang sama. Jadi ini sudah mulai dari luar Pulau Jawa ya. Beliau-beliau yang berkuasa di luar Pulau Jawa, beliau datang ke rumah Sang Prabu untuk memperkenalkan diri.
petunjuk itu sesuatu yang khusus gitu. Iya, iya. Jadi beliau ketika memang menemui seseorang di alam dunia ini, beliau juga dapat izin sebenarnya ya, Iya. Bapak Prabu, karena Iya. Kalau tidak mendapatkan izin kan ya bisa, maksudnya dengan sistemnya Allah lah, Iya. gitu ya, dengan sistem yang sudah dibangun Allah di alam gaib tersebut. Kalau dari beberapa pertemuan dengan makhluk gaib itu, jeda waktu ketika menerima tamu dari makhluk gaib tersebut itu berapa menit tuh, Bapak Prabu? Ya di atas 5 menit, di atas 5 menit 15 gitu loh. Tapi kalau keseringan itu malah justru yang lelah sayangnya. Karena kan Iya, kondisi iya. rohani yang keluar. Iya, iya. Jadi sebetulnya bukan hal yang dianggap tuh enjoy enggak sebetulnya. Jadi sering mengalami lelah karena ketika kita berkomunikasi sama dengan kita mengeluarkan energi rohani gitu. Iya. Gitu. Karena kita masih dengan jasad, ada jasadnya. Ada jasad. Ya, ada jasadnya ya. Ya, mungkin di episode kelima ini kita sudahi dulu karena memang kita dari nasihat Sang Prabu untuk ilmu rohani ini tidak bisa ditumpuk sekaligus panjang-panjang, membuat kita bingung. Iya. Membuat kita bingung ya. Harus step by step. Sama halnya kita sekolah, Iya. sama halnya kita hidup. Pertama kali di alam kan harus melalui proses. Iya, iya. Dari pertama merangkak, kita berjalan sampai seperti sama. Jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Terima kasih Sang Prabu telah menjelaskan untuk di episode kelima ini, dan saya dan tim juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton, yang subscribe, komen, like, dan share video channel ini. Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kesehatan, rezeki yang berkah, Amin. serta anugerah-anugerah buat kita dan keluarga kita. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.